teman-teman, di sini aku Intan Rahmadani Suhara Putri yang akan nemenin kalian dalam menyimak video dari kelompok kita, yaitu kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang ketimpangan digital. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu apa itu ketimpangan digital, boleh banget disimak videonya. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, aku mau kenalin dulu teman-teman kelompok aku nih, karena di sini aku tidak mungkin sendirian. Aku ditemenin oleh 4 teman aku, yaitu ada. Halo, saya Dewi Asia. Perkenalkan, nama saya Naila Fasmanugraha. Halo, aku Naila Wijdan. Perkenalkan, saya Tulis Kalis Purwaka. Nah, teman-teman, sesuai dengan hasil diskusi kita sebelumnya, di sini kita mengangkat 5 poin dari ketimpangan digital. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada bentuk dari ketimpangan digital, yang ketiga ada penyebab, yang keempat dampak, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu solusi dari ketimpangan digital. So, buat teman-teman di sini boleh banget disimak video singkat dari kelompok kita. Bye bye. Coba bayangin, kita semua hidup di era digital, tapi nggak semua orang bisa nikmatin internet dengan gampang. Ada yang setiap hari scroll TikTok, Zoom, atau bahkan streaming lancar. Tapi ada juga yang buat buka Google aja susahnya minta ampun, bahkan gak punya akses sama sekali. Nah, inilah yang disebut ketimpangan digital. Bukan cuma soal teknologi, tapi ini juga mencerminkan adanya kesenjangan sosial. Ketimpangan ini punya banyak penyebab, mulai dari ekonomi, gak semua mampu beli handphone atau paket data. Terus soal pendidikan, wilayah yang terpencil, sampai keterampilan digital yang minim. Lalu dampaknya, mereka yang gak terhubung internet jadi makin tertinggal. Dalam pendidikan, gak bisa ikut pelajaran online. Dalam pekerjaan, susah cari peluang. Makanya, kita gak bisa tutup mata. Ketimpangan digital ini perlu disadari, dibicarakan, dan dicarikan solusinya bersama-sama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan digital akses internet yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan wilayah, perkotaan versus pedesaan. Di dalam kota besar itu mendapatkan akses internet yang stabil sudah menjadi hal yang biasa. Namun di pedesaan maupun tempat-tempat pelosok sinyal sangat lemah atau bahkan tidak ada akses sama sekali. Ini menyebabkan warga tertinggal dalam aspek pendidikan, ekonomi maupun layanan digital. Contohnya, mahasiswa dilaksanakan perkuliahan daring. Mahasiswa yang tinggal di perkotaan akan lebih cepat mengakses internet dibanding mahasiswa yang tinggal di pedesaan. Nah, yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Mendapatkan akses internet itu memerlukan biaya untuk membeli HP, membeli laptop, membeli kuota, membeli langganan wifi. Namun sayangnya masih ada banyak keluarga yang kurang mampu untuk membeli perangkat tersebut maupun koneksinya. Contohnya dalam satu keluarga ada satu perangkat handphone sehingga mereka harus bergantian menggunakan handphone tersebut atau bahkan membeli kuota dalam hanya 1 bulan sekali ataupun beberapa selang hari sekali. Itu menyebabkan mereka tertinggal dalam digitalisasi. Nah, yang ketiga ada ketimpangan infrastruktur teknologi. Daerah-daerah terpencil seringkali belum menggunakan bangunan infrastruktur jaringan seperti tower BTS maupun kabel fiber optik. Hal ini dikarenakan dianggap kurang menguntungkan dalam ekonomi bagi provider. Contohnya daerah-daerah yang sangat jauh dari pusat perkotaan itu susah mendapatkan jaringan 4G maupun 3G. Nah, yang keempat ada ketimpangan usia maupun literasi digital. Anak-anak muda lebih cepat menguasai internet dibanding umur lansia maupun orang yang beranjak dewasa. Mereka tidak tahu cara memanfaatkan akses internet atau bahkan akses penting seperti layanan kesehatan atau bantuan sosial.
Contohnya ada ibu rumah tangga yang memiliki HP bagus, wifi yang matang, sinyal yang cepat, itu tidak tahu caranya menurut aplikasi seperti apa, bahkan tidak bisa membuat layanan kesehatan dan tidak tahu mendapatkan bantuan sosialnya itu seperti apa. Nah, jadi itu tadi 4 bentuk ketimpangan digital, akses internet yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab ketimpangan digital. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah pembangunan infrastruktur internet yang kurang merata. Faktor utamanya pembangunan jaringan yang masih tertuju pada wilayah perkotaan yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Sementara itu, daerah-daerah terpencil, terutama pedalaman, belum mendapatkan akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital semakin melebar antara kota dan desa. Masalah berikutnya adalah faktor ekonomi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses terhadap internet memerlukan biaya, baik untuk perangkat seperti gawai atau laptop, maupun untuk membeli kuota atau berlangganan wifi. Bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, hal ini tentu menjadi beban tersendiri. Bahkan, ada kasus di mana seorang pelajar harus meminjam gawai tetangganya hanya untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Lalu, yang ketiga ada rendahnya literasi digital. Selain masalah akses, ada pula tantangan dalam hal pemahaman. Meskipun jaringan internet tersedia, masih banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan hiburan semata, bukan untuk keperluan yang produktif seperti pembelajaran daring, pengembangan diri, atau kegiatan ekonomi digital. Lalu yang keempat ada ketimpangan pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menggunakan internet secara bijak dan maksimal. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah cenderung tidak memahami pentingnya akses internet digital. Bahkan dalam satu keluarga, sering kita temui perbedaan signifikan antara anak yang sudah terbiasa mencari informasi secara daring dengan orang tua yang masih kebingungan menggunakan fitur-fitur di dasar di internet. Lalu yang kelima ada ketimpangan sosial, budaya, dan gender. Faktor budaya dan gender juga turut mempengaruhi tingkat akses terhadap teknologi. Di beberapa wilayah masih terdapat norma atau anggapan yang membatasi kelompok tertentu, seperti misalnya perempuan. Dalam menggunakan perangkat digital, perempuan biasanya dianggap tidak perlu menggunakan ponsel pintar karena dianggap hanya perlu mengurus rumah tangga. Pikiran semacam ini tentu mempengaruhi kesenjangan digital yang ada. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai dampak dari ketimpangan digital dalam kesenjangan sosial. Yang akan aku jelasin itu ada 4 poin teman-teman. Yang pertama yaitu terbatasnya partisipasi sosial dan politik. Yang kedua yaitu eksklusi sosial dan terputusnya interaksi. Yang ketiga, reproduksi kesenjangan sosial antar generasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan polarisasi sosial. Kenapa 4 poin tersebut bisa menjadi dampak dari ketimpangan digital? Boleh disimak ya. Nah, teman-teman, poin yang pertama yaitu terbatasnya partisipasi sosial dan politik. Nah, kenapa sih hal ini bisa menjadi dampak dari ketimpangan digital? Karena di era saat ini banyak sekali diskusi publik, pemilu digital, dan bahkan forum komunitas daring. Bagi mereka yang tinggal di desa atau bahkan di kota sekalipun yang tidak mengakses laman tersebut, maka sebagian masyarakatnya tidak
atau mereka tuh cenderung akan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan karena keputusannya dilaksanakan secara daring. Jadi untuk mereka yang tidak mengaksesnya, maka suara mereka itu dianggap tidak perlu, teman-teman. Maka dari itu, terbatasnya partisipasi sosial dan politik bisa menjadi dampak dari ketimpangan digital. Nah, yang kedua yaitu eksklusi sosial dan terputusnya interaksi. Individu yang tidak terhubung internet rentan mengalami isolasi sosial, terutama dalam era di mana interaksi sosial banyak berlangsung secara daring. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman banyak sekali yang memiliki teman online dari luar kota, bahkan luar negara. Maka dari itu adalah salah satu contoh komunikasi secara digital atau komunikasi secara daring. Maka dari itu, eksklusi sosial dan terputusnya interaksi sosial secara real itu bisa terputus ya teman-teman, bisa sedikit demi sedikit itu terkikis karena sekarang banyak sekali interaksi dilakukan secara daring melalui WhatsApp, melalui Instagram dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu reproduksi kesenjangan sosial antar generasi. Ketimpangan akses internet memperkuat siklus kemiskinan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan mengalami keterbatasan pendidikan dan ekonomi digital. Teman-teman, mungkin di sini kalian tahu ya, bahwasannya mulai dari Gen Z sampai gen-gen setelahnya itu kita hidup bersama teknologi, hidup berdampingan dengan teknologi, dengan internet. Maka dari itu kita harus memiliki ekonomi yang memadai untuk ikut berpartisipasi dalam generasi-generasi sekarang. Lalu bagaimana dengan mereka yang ekonominya kurang memadai? Maka dari itu bisa menciptakan kesenjangan sosial antar generasi, karena bagi mereka yang memiliki ekonomi kurang atau yang tidak mampu tidak akan bisa mengejar atau menyeimbangi teknologi saat ini. Maka dari itu, reproduksi kesenjangan sosial antar generasi bisa menjadi dampak dari ketimpangan digital loh teman-teman. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada peningkatan polarisasi sosial. Masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi cenderung mengembangkan pola pikir, gaya hidup, dan jaringan sosial yang berbeda dari mereka yang tidak memiliki akses internet. Kenapa demikian? Karena bagi mereka yang hidup berdampingan atau cenderung mengakses internet dan digital setiap hari, setiap waktu, nah, mereka bisa mengakses informasi secara terus-menerus, secara berkala. Mereka akan mendapat informasi terbaru secara lebih dulu, teman-teman, dibandingkan dengan mereka yang tidak bisa mengakses. Maka dari itu, pola pikirnya, gaya hidupnya, bahkan jaringan sosialnya akan lebih luas dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaksesnya. Maka dari itu, peningkatan polarisasi sosial juga bisa menjadi dampak dari ketimpangan digital, teman-teman. Nah, itulah dampak-dampak ketimpangan digital yang aku jelasin. Kita lanjut ke materi yang setelahnya, yaitu ada solusi dari dampak-dampak yang aku sebutkan tadi. Kalau misalkan teman-teman mau tahu solusinya apa, boleh disimak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi untuk mengatasi ketimpangan digital. Solusi yang pertama yaitu pemerataan infrastruktur digital, yang mana bangun jaringan internet di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk membangun menara BTS, kabel fiber optik, atau solusi alternatif seperti satelit. Solusi yang kedua yaitu internet yang terjangkau, yang mana penyediaan subsidi kuota internet untuk pelajar, guru, dan masyarakat miskin, seperti penyediaan paket data murah berbasis kebutuhan pendidikan UMKM, dan harus bekerja sama dengan provider untuk program CSR digital.
Kemudian, solusi yang ketiga yaitu penyediaan akses perangkat teknologi seperti bantuan perangkat laptop, kemudian tablet, dan smartphone. Yang mana itu disediakan bagi keluarga yang kurang mampu. Yang mana juga program itu harus didukung dengan seperti mengadakan program perangkat bekas layak pakai dari perusahaan atau masyarakat umum. Solusi yang keempat yaitu inovasi teknologi untuk inklusi dalam menggunakan internet berbasis satelit seperti Wi-Fi publik dan jaringan mesh di daerah sulit sinyal, gunanya mendorong startup teknologi untuk menciptakan solusi yang ramah biaya. Nah, mungkin itu solusi untuk mengatasi ketimpangan di kita. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa kelompok kita sampaikan ya mengenai pengertian, terus bentuknya, penyebabnya, dampaknya, bahkan solusinya dari ketimpangan digital. Nah, sebelum aku tutup presentasi kali ini, izinin aku pantun dulu ya, teman-teman. Nah, burung merpati terbang ke awan. Presentasi kami cukup sekian. Buat teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini, aku ucapin terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bye-bye teman-teman.